Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jauharul Hikam Muhyiddin. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Tarakan, kelas 11 MIPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi teks eksplanasi. Saya akan presentasikan tentang teks eksplanasi, yaitu pengertian teks eksplanasi, tujuan teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, contoh teks eksplanasi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi, ciri kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Dalam bahasa Inggris, arti kata explain adalah menerangkan, menjelaskan. Explanation adalah keterangan, penjelasan. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Pernahkah kalian mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu, seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi? Semua itu adalah contoh fenomena alam. Teks eksplanasi itulah yang menjawab mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi. Tujuan teks eksplanasi: menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. 3. Faktualnya yang bersifat ilmiah. Struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. 2. Urutan sebab akibat. 3. Interpretasi. Pernyataan umum berisi latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Interpretasi. Pada bagian akhir teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Contoh teks eksplanasi. Banjir. Pernyataan umum. Banjir merupakan suatu gejala alam, secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia, mampu menimbulkan kerusakan secara fisik, mental, maupun material. Banjir adalah luapan air secara besar, dapat menggenangi dan menerjang suatu daerah-daerah
dan masuk ke pemukiman warga. Hal ini karena sungai sudah tidak mampu menampung air. Banjir sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Pasalnya, di Indonesia pun banyak mengalami peristiwa ini, khususnya di kota-kota besar yang notabene jauh dari pepohonan yang mampu meresapkan air hujan ke pohon. Ditopang lagi limbah-limbah yang sudah sering dibuang sembarangan. Oleh karena itu, mestinya kita perlu mengetahui penyebab dan akibat terjadinya banjir. Harapannya agar nanti kita dapat berantisipasi dan menjaga dengan sebaik mungkin. Isi berkaitan sebab akibat. Banjir terjadi tidak mungkin datang begitu saja tanpa penyebab. Terjadinya banjir setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam merupakan curah hujan yang tinggi. Letak geografis berada lebih rendah dari permukaan laut. Adanya pasang naik air laut dan daerah terletak pada cekungan sehingga jalan keluar air menjadi sempit. Faktor manusia adalah segala hal yang disebabkan oleh manusia seperti penebangan hutan dengan sembarangan, tidak melakukan reboisasi, buang sampah tidak pada tempatnya, dan sebagainya, sehingga saluran air tersumbat dan kemudian air meluap. Banjir mengakibatkan kerugian besar bagi manusia. Ulah manusia membuat bumi protes, sehingga menghukum manusia itu sendiri. Banyak barang-barang berharga yang terendam banjir dan terbawa arus. Banyak korban baik nyawa maupun sekedar sakit, sarana publik porak-poranda, dan kerugian-kerugian lainnya. Interpretasi. Banjir merupakan fenomena alam yang berdampak negatif. Banjir disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Agar tidak terjadi banjir kembali, mestinya sebagai manusia kita dapat memperlakukan alam dengan baik dan menjauhi segala penyebab terjadinya banjir, agar alam tidak marah pada manusia. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. 1. Fokus pada hal umum atau generik. 2. Menggunakan istilah ilmiah. 3. Menggunakan kata kerja material dan relasional. 4. Menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contoh sebelum, pertama, jika, kemudian, sehingga. 5. Menggunakan kalimat pasif. 6. Eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi. Ciri kebahasaan teks eksplanasi. 1. Konjungsi kausalitas antara lain, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. 2. Konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.